Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada yang dapat menyimak siaran kami melalui radio AM 720, Radio Rasil, dan juga jaringannya di Batam ada 104,3 FM Radio Sela, ada juga di Semarang Radio Luciana Number One, di Sukabumi Radio Latansa, dan juga di belahan manapun Anda dapat menyimak dan menyaksikan kami. Buka mata, buka telinga, ikhwan akhwat, edisi malam hari ini kembali hadir. Kita di malam hari ini menghadirkan salah satu narasumber yang sebenarnya suaranya sudah mengudara di Radio Silaturahim di acara sahur bersama tokoh. Jika Anda masih ingat, ketika di bulan Ramadan lalu kita pernah membahas mengenai sedikit tentang sejarah peradaban Islam. Waktu itu hostnya memang Pak Firman gitu ya. Dan di malam hari ini beliau kami hadirkan kembali dalam acara Buka Mata Buka Telinga. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Lutfi Zuhdi, Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam. Dan saat ini kami sedang berada di tempat kerja beliau dan kita akan membahas mengenai sejarah peradaban Islam khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin. Telah bersama saya Bapak Muhammad Lutfi Zuhdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Ini kayaknya hari ini sibuk sekali nih Pak. Ya kebetulan minggu depan ini kuliah sudah mulai dan kita punya beberapa agenda yang harus kita selesaikan dalam waktu ini. Jadi sudah mulai sibuk-sibuknya memang ya? Ya, ada persiapan rapat. Tadi pagi ada rapat pengajar, dosen. Ya. Kemudian ini mempersiapkan akreditasi. Terus kemudian juga kita merapatkan untuk penelitian. Iya. Jadi ada selain di kampus, kesibukan di mana saja Pak aktivitas? Saya memang menfokuskan pada pendidikan. Jadi saya di sini sebagai ketua program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah Islam. Kemudian di Depok itu memang home base saya di ilmu susastra dan juga prodi Arab di Fakultas Ilmu Budaya. Tapi sekaligus jadi ketua Masjid UI Depok dan juga menjadi ketua divisi luar negeri Badan Wakaf Indonesia. Jadi kira-kira seperti itu. Pak, kalau sekarang masyarakat ini melihat sesuatu tentang Timur Tengah karena mereka sumbernya dari media, sesuatu yang berasal dari Timur Tengah dilihatnya selalu isu panas. Itu gitu betul nggak sih Pak? Ya, mungkin itu ada benarnya. Karena masa hidup orang itu kan juga terbatas. Apalagi kalau kita lihat sejak kita lahir ya, bahkan kita lahir tahun 50-an mungkin atau tahun 60-an sampai sekarang Timur Tengah isinya perang sampai sekarang tidak ada henti-hentinya. Jadi kalau dikatakan bahwa situasinya selalu panas, bahkan 5 tahun terakhir ini bukan hanya panas, mendidih kan. Mendidih artinya di Irak, kemudian di Syria, di Yaman itu bukan sekedar panas, mereka sudah saling membunuh dan menghancurkan ya. Saya kira dan itu tidak lepas dari pandangan dunia terhadap dunia Islam dan otomatis kepada agama Islam itu sendiri. Gitu. Berarti melihat Timur Tengah berarti yang dilihat juga Islam saat ini. Tentu ya. Tentu. Oleh karena itu isu yang dilontarkan pun ketika terjadi konflik di daerah itu juga isu keagamaan. Jadi umpamanya ketika perang Yaman sekarang ini, perang saudara mereka, isunya ya kelompok Sunni
yaitu Houthi, kelompok Syiah Houthi ya, melawan kelompok Sunni. Kemudian di Syria begitu juga, Alawiyyin yang diidentikan dengan Syiah melawan masyarakatnya yang Sunni. Jadi tidak keluar dari tema-tema tentang aliran di dalam Islam. Padahal hakikatnya belum tentu begitu. Jadi umpamanya di Yaman itu sebetulnya yang terjadi adalah konflik politik, perebutan kekuasaan. Karena Houthi adalah kelompok Syiah. Pemberontakan Syiah ini terjadi bukan hanya disebabkan karena aliran, karena mereka sudah ratusan tahun turun-temurun di situ juga. Ya, tadinya tidak masalah, tetapi karena kondisi sosial dan politik mereka terpinggirkan, kelompok Houthi ini kemudian mereka melakukan perlawanan atau oposisi. Nah, oposisi ini itu dilakukan kepada penguasa, bukan dilakukan kepada Sunni sebetulnya. Karena pada akhirnya kelompok Houthi juga bekerja sama dengan kelompok Sunni yang lain, yaitu kelompok Sunni pengikutnya Ali Abdullah Soleh, yaitu presiden yang digantikan oleh presiden yang sekarang ini. Nah, oleh karena itu sebetulnya konflik aliran yang disiarkan di mana-mana itu tidak sepenuhnya benar. Gitu. Nah, sekarang Houthi ini bergabung dengan Ali Abdullah Soleh itu menguasai parlemen dan menyatakan bahwa mereka yang berkuasa di wilayah Yaman. Meskipun itu ditolak oleh Mansur ya, sebagai Hadi Mansur itu sebagai presiden yang dianggap sah oleh kelompok lain ya, yang terusir dari Yaman itu. Itu satu. Kemudian di Syria. Ya. Itu juga katakanlah memang ada awalnya adalah seakan-akan pertarungan antara Sunni dan Syiah. Karena Sunni adalah diikuti oleh mayoritas penduduk Syria, sedangkan pimpinan ataupun pemerintahnya adalah pengikut Alawi. Alawi sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya Syiah. Mereka adalah Nusairiyah dulu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya bukan hanya di Syria, kepemimpinan di beberapa negara Arab itu adalah kepemimpinan yang otoriter, sehingga ada kesenjangan politik di sana, yaitu banyak saluran politik rakyat yang tidak sampai kepada yang mereka kehendaki. Nah, kemudian terjadilah di situ tersumbatnya keinginan atau aspirasi rakyat kepada pemerintah. Nah, kemudian disulut dengan katakanlah permusuhan antara Sunni dan Syiah, dan kemudian ada ini provokator-provokator yang membiayai perselisihan itu. Kalau tadi perselisihannya itu ya mungkin sekedar huru-hara atau demonstrasi, karena kemudian ada yang membiayai, ada yang mempersenjatai. Nah, ketika dipersenjatai, terjadilah pertempuran antara masyarakat dengan pemerintah. Tetapi itu pun juga berkembang lebih lanjut di antara kelompok-kelompok yang memusuhi pemerintah, juga terjadi peperangan di antara mereka. Dan itu konflik internal. Ya, konflik internal. Itu pun karena faksi-faksi yang ada di Syria ini sangat luas sekali. Ada Jabhatun Nusrah, itu adalah kelompok yang sebetulnya berafiliasi ke Al-Qaeda. Ya, Al-Qaeda. Nah, ini adalah kelompok aliran keras yang ada di Syria. Nah, kemudian muncul Islamic State, ya, ISIS, ya, Islamic State for Syria and Iraq ya, dan Irak. Nah, mereka juga mengaku nih dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah juga. Tetapi mereka juga berperang dengan kelompok-kelompok Ahlus Sunnah yang lain di situ. Nah,
oleh karena itu sebetulnya tidak begitu jelas ya peta pertarungan di situ. Tidak relevan lagi dikatakan bahwa di situ adalah pertarungan antara aliran Sunni dengan Syiah, karena juga antara Sunni juga mereka bertarung ya, antara kelompok Syiah sendiri juga di antara mereka juga ada yang berselisih. Yang mungkin bisa dibaca dari semuanya ini itu udah lemahnya persatuan umat Islam ya. Sebelum kita menuduh adanya konspirasi lah itu atau ada yang mengadu, tetapi di sini titik lemahnya ada di umat Islam itu sendiri, mudah diadu. Dalam sebuah panel diskusi saya dengan Dubes Palestina dan saya setuju dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa ketika perang Irak itu temanya bukanlah Sunni dan Syiah, karena ketika Irak itu menyerang Iran tidak mungkin dengan tema Sunni melawan Syiah, karena 70% tentara Irak juga Syiah juga. Ya 70% atau 60, sekian persen itu adalah penduduk Irak adalah Syiah. Oleh karena itu waktu itu temanya adalah Arab melawan Persia, dan itu memang sudah puluhan tahun, bahkan sudah sedemikian panjangnya waktu pertentangan antara Arab dan Persia, ya hegemoni antara keduanya. Ya, sampai sekarang pun saya pernah diundang ke Iran dalam sebuah seminar internasional membicarakan tentang Teluk Persia. Apakah itu akan dinamakan Teluk Persia apa itu Teluk Arab gitu. Nah, itu kan menjadi perdebatan dan rebutan antara negara-negara Arab dengan Iran hingga sekarang masih berjalan. Jadi kalau kita sarikan dari semuanya itu adalah titik lemah umat Islam adalah mudah diadu. Dan tentu yang rugi adalah semua pihak di situ. Nah, itu kan yang akhir-akhir ini kita terima ya informasi mengenai Timur Tengah. Sementara Pak, seberapa penting sebenarnya kita harus mengetahui sejarah peradaban Islam di Timur Tengah sendiri, yang mana kita tahu di masa lalu, di masa Nabi Khulafaur Rasyidin itu, dan di masa Bani Umayyah itu justru mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, sangat penting. Sangat penting. Dan juga mungkin salah satu hal yang penting juga adalah sejarah perang salib. Tapi bukan di dalam sisi kekerasannya, tapi dari sisi telaah peradabannya. Ya, tadi pertanyaan bahwa seberapa penting kita mengenal sejarah para Khulafaur Rasyidin, termasuk juga ketika zaman keemasan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah, ada beberapa sisi. Kita tadi telah mulai dengan sisi Arab Spring, atau isinya adalah Arab perang ya, perang Arab pada kondisi sekarang ini, atau perang saudara ini, yang mencerminkan seakan-akan Islam adalah identik dengan kekerasan. Itu sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah adalah seorang yang kuat posisinya karena dia adalah seorang dari suku Quraisy ya, yang sangat ditakuti di lingkungan suku-suku Arab pada waktu itu. Nah, meskipun demikian, dia juga tidak lepas dari katakanlah cobaan-cobaan yang dihadapi ketika berdakwah. Mulai dari dilempar kotoran, kemudian juga dipasangi duri di tempat beliau menuju ke Masjidil Haram dan sebagainya. Nah, ketika beliau berhijrah ke Madinah ya, itu pun dalam situasi di mana beliau waktu itu hampir terbunuh ya. Kemudian digantikan oleh Ali ya. Kemudian dia berhijrah bersama Abu Bakar. Singkat kata atau singkat cerita, beliau berhijrah, kemudian beliau berhasil ya membangun sebuah kekuasaan ya,
kekuasaan tentu dengan bala tentara, dengan apa namanya penataan masyarakat ya dan pemerintahan, sehingga juga dikenal adanya sebuah komitmen bersama masyarakat, komponen masyarakat yang berbeda-beda, beda suku, beda agama, disebut dengan Piagam Madinah. Nah, inilah salah satu tonggak peradaban Islam yang dibangun pada waktu itu. Sehingga agama Kristen, Yahudi, dan bahkan sebagian mereka juga masih tidak beragama atau orang musyrik yang di bawah naungan undang-undang yang dibuat secara bersama di bawah pimpinan Nabi Muhammad tersebut. Nah, kemudian itu kokoh, tentu ada permasalahan-permasalahan yang muncul di situ, dan Rasulullah kemudian berhasil membuka, istilahnya Fathu Makkah, kan, membuka Makkah, atau dengan kata lain berhasil mengalahkan atau menundukkan kota Makkah yang tadinya menjadi kekuatan oposisi, bahkan musuh dalam arti yang sebenarnya, karena mereka juga pernah menyerang ke Madinah waktu itu perang Badar dan sebagainya. Nah, pada waktu berhasil mengalahkan Mekah ini dalam posisi kuat, Rasulullah masuk dengan 10.000 tentara yang tidak tertandingi oleh tentara Mekah sebagai musuh bebuyutannya itu yang pernah menyiksa Rasulullah. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika masuk kota Mekah dalam posisi sebagai panglima yang menang, beliau itu tidak kemudian semena-mena. Apalagi kalau kita gambarkan seperti kelompok-kelompok yang sedang berperang, ketika mereka berhasil mengerahkan musuh, mereka menyiksa, bahkan memperlakukan musuh sebagai budak, kemudian membunuh semaunya sendiri ya. Nah ini Rasulullah tidak. Ketika masuk Mekah, beliau malah menunduk, ya, hampir janggutnya ini nempel ke ke kepala unta. Saking merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena telah keinginan untuk berdakwah telah tercapai. Bukan Mekah, bukan malah sombong, berbangga diri dan sebagainya. Dan dia mengatakan di situ, barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka akan selamat, barang siapa yang masuk Masjidil Haram akan selamat. Ya. Nah ini menundukkan itulah akhlak seorang Muslim, bukan yang seperti kita kenal. Ya, kita kenal dari media dan mana-mana itu. Kalau kita lihat dari situasi yang ada sekarang ini, itu orang-orang yang menang di Timur Tengah, baik dalam politik maupun dalam pertarungan medan, itu yang sampai kepada kita itu menunjukkan keangkuhan dan keserakahan di dalam kekuasaan. Nah ini tentu bukanlah cermin Rasulullah, bukan cermin yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau berhasil Fathu Makkah. Kalau mau dihitung tentu kesalahan orang Makkah banyak sekali kepada beliau, baik langsung maupun tidak langsung, tetapi semua dimaafkan. Dan beliau malah menundukkan kepala, hampir dagunya itu menyentuh kepala unta itu, saking bersyukurnya dan saking tawaduknya Rasulullah. Nah ini mungkin oleh karena itu tadi ditanyakan apakah perlu kita menengok ke belakang tentang kehidupan Rasulullah, sangat penting menurut saya. Karena kejadian di Timur Tengah ini sama sekali jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang menjadi catatan kita. Itu mungkin sementara. Nah, kita ingin fokus setelah masa Rasulullah SAW. Tadi kita sudah diingatkan bagaimana perang salib Nabi Muhammad menggambarkan dan juga melaksanakan Islam
yang akhirnya bisa menyebar ke seluruh Ya. dunia. Namun Pak, ketika Nabi Muhammad wafat, Ya. ada era khulafa, para khalifah Ya. yang 4, khulafa Rasyidin. Ada sahabat Abu Bakar, Ya. sahabat Umar, Ya. sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Bagaimana Anda melihat sejarah peradaban ketika masa khulafa Ur-Rasyidin yang menjadi penentu untuk perkembangan Islam di mana, Pak? Nah, saya melihat para sahabat itu kan orang yang paling dekat Rasulullah. Dengan perbedaan karakter-karakter yang mereka miliki, mereka mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan Rasulullah. Nah, tentu keistimewaan Rasulullah tidak tertandingi ya. Tetapi mereka mempunyai semuanya itu seperti Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Mereka mempunyai nilai-nilai semuanya itu. Nah, kadang-kadang di dalam perjalanan waktu memang kemudian terjadi sebuah proses sejarah ya. Proses sejarah yang tafsir sejarah itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Jadi umpamanya ketika Rasulullah wafat, ya, ketika Rasulullah wafat sendiri, itu Rasulullah tidak pernah memberikan atau mengalihkan kekuasaan kepada siapapun. Menunjuk langsung Ya, seseorang. menunjuk langsung seseorang. Memang ini menjadi perdebatan ya. Tentu katakanlah di dalam aliran Syiah mereka mengatakan bahwa Rasulullah pernah menunjuk Ali dan sebagainya, menunjuk kepada sebuah hadis Ghadirqom namanya, yang menyatakan bahwa di situ bahwa saya ini dengan Ali bagaikan Musa dan Harun. Barang siapa yang mengangkat barang siapa yang mengangkat Harun sebagai pembantu Musa, atau karena Harun adalah pembantu Musa, adalah Ali sebagai pembantu saya, semacam kayak gitu ya, aukamakol ya. Nah, ini memang jadi perdebatan. Nah, kalau ahlu sunnah itu menafsirkan hadis seperti itu sebagai hadis fadhailus sahabah. Keutamaan. Ya, keutamaan sahabat. Itu banyak, seperti Abu Bakar dikatakan kalau ditimbang imannya umatku dengan Abu Bakar tetap kuat Abu Bakar. Terus kemudian Khalid bin Walid disebut sebagai Saifullah ya, dan lain sebagainya. Banyak para sahabat yang mendapatkan pujian-pujian. Nah, ini disebut di dalam fadhailus sahabah. Ini menjadi sebuah tafsiran, dan tafsiran ini menjadi banyak. Kemudian juga yang menjadi perdebatan itu adalah ketika Rasulullah itu meninggal. Rasulullah itu meninggal itu dirawat oleh keluarga dekatnya. Nah, di sisi lain ada sekelompok suku Ansor ya, dari Aus dan Khazraj itu berkumpul di Sa'idah Thaqifah Bani Sa'idah, atau semacam klub ya, atau tempat pertemuan gitu di Bani Sa'idah itu. Memang biasa tempat berkumpul ya. Kemudian mereka memilih dari suku Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasul. Nah, ini kan khilafah ataupun kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat penting ya. Penting, artinya sejak dulu pun penting, sekarang pun penting. Yang namanya pemilihan presiden ya penting, di Indonesia juga penting. Nah, para sahabat dekat Rasulullah itu banyak yang meninggalkan Rasulullah, ikut di situ untuk ikut memberikan pendapat. Itu ikut memberikan pendapat bahwa kepemimpinan ini sebaiknya dimusyawarahkan. Di samping ada orang Ansor, ada orang Muhajirin kan gitu. Kemudian muncul sebuah moto, karena bukan hadis, yaitu ucapan para sahabat, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami orang-orang Muhajirin, mungkin tepatnya sebagai pimpinan-pimpinannya, sedangkan para menterinya bisa diisi oleh orang-orang Ansor kan gitu. Ini usulan dan sebagainya. Nah, ini
posisi tadi ketika para sahabat itu meninggalkan Rasulullah itu memang menjadi polemik kemudian. Di sisi lain banyak yang mengatakan bahwa mereka telah meninggalkan sebuah kewajiban karena yang penting kan mengurusi Rasulullah. Ya, nah ini memang menjadi analisis yang berbeda dari satu kelompok dengan kelompok lain. Satu kelompok mengatakan, nah mereka banyak yang telah meninggalkan jauh dari ajaran Islam karena meninggalkan Rasulullah itu kan penting, itu kan Nabi. Tetapi di sisi lain orang berpendapat memandikan dan mengurusi jenazah adalah hukumnya wajib kifayah. Ketika sudah ada yang mengurusi sekelompok orang, ya yang lain tidak punya kewajiban dan di sana masih ada kewajiban. Di sini tafsir inilah membuat aliran-aliran ini menjadi terpecah. Tapi oke lah, itu saya kira yang penting sekarang sudah difahami kenapa menjadi perbedaan. Tapi di sisi lain ada yang mengatakan khilafah atau kepemimpinan adalah sesuatu yang wajib ain, lebih penting lagi. Nah ini tentu aliran lain lagi gitu. Sampai mengurus Rasul pun harus ada pemimpinnya dulu gitu ya. Ya gitu. Itu. Ini kelompok lain lagi. Jadi sebetulnya kalau kita telusuri dari sini perbedaan-perbedaan ini soal tafsir. Ya. Oleh karena itu janganlah kita terlalu jauh membawa kita kepada penafsiran-penafsiran yang kalau kita lihat ya udahlah selesai, Rasulullah juga dihormati diselesaikan dengan baik, dimandikan dan sebagainya. Walaupun tertunda beberapa hari ya. Ya, tertunda dari karena memang ada ini. Tapi itu juga tidak mengurangi kemuliaan beliau saya kira. Betapa hormatnya ya Umar kepada, saya kira sampai sekarang belum ada sehormat Umar kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah meninggal kemudian Umar dengan mengatung-atungkan pedangnya karena saking cintanya kepada Rasulullah tidak mau menerima kalau Rasulullah meninggal. Saya kira sampai sekarang pun belum ada orang yang sebegitu cintanya kepada Rasulullah. Cuma kadang orang itu tidak melihat ya sisi itu, melihatnya sisi meninggalkannya saja gitu. Padahal kan situasinya berbeda. Nah ini kita harus meninggalkan perdebatan di wilayah itu. Itu satu sisi ya. Jadi tadi yang saya ungkap tadi, kita tidak perlu mengangkat-angkat itu karena kalau itu diangkat tentu akan kita masuk kepada perbedaan-perbedaan. Ya. Nah, itu kira-kira untuk sementara. Tapi kalau berlanjut ya silakan. Ya. Lalu Pak, yang menarik kan dari proses pemilihan keempat khalifah ini berbeda-beda. Ya. Orang melihat ya karena perbedaan tadi penafsiran, lalu dilihat siapa sahabat yang paling penting. Sebenarnya yang paling utama dari perbedaan ini apa sebenarnya Pak? Apakah dalam tubuh para sahabat itu dilihat nafsu kekuasaannya atau kepentingan yang lain? Ya. Tentu orang-orang kita harus yakin ya. Pertama bahwa manusia itu manusialah ya. Artinya manusia itu bukan rasul dan bukan apalagi malaikat. Nah, tetapi para sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Artinya mereka orang yang paling banyak belajar kepada Rasulullah. Oleh karena itu bahwa kita yakin bahwa mereka juga orang-orang terbaik lah. Siapapun sahabatnya tanpa. Nah, di dalam urusan keduniaan seperti ini, itu tentu di situ akan melibatkan banyak orang karena bukan berdasarkan wahyu lagi. Karena waktu Rasulullah itu ada pemutusnya. Ketika ada berselisih kemudian turun wahyu. Nah, ketika Rasulullah selesai, wahyu berhenti. Nah, oleh karena itu orang melihat tentu pakai tataran-tataran ukuran manusia. Nah, ketika mereka berunding, tadinya kan yang dipilih bukan 4 itu, Khulafaur Rasyidin nggak terpilih. Karena memang mereka bukan Ansor kan. Ketika Ansor berkumpul yang dipilih orang Ansor juga. Itu manusiawi. Gitu. Nah, cuma kemudian dibatalkan oleh katakanlah moto yang diungkapkan oleh orang-orang Muhajirin bahwa sebaiknya adalah presidennya adalah orang Ansor, orang Muhajirin, kemudian para pembantunya atau para menterinya adalah orang Ansor. Nyatanya orang Ansor bisa nerima. Karena apa? Secara rasional mereka tahu persis bahwa orang Muhajirin lah yang lebih
awal masuk Islam, dan mereka juga katakanlah tentu perjuangannya jauh lebih awal ketika di Mekah, juga titik pertarungan juga langsung ya ketika di Madinah dan sebagainya. Nah, itu kelihatannya sudah menjadi kesepakatan. Dan akhirnya toh ketika diusulkan si A si B, akhirnya muncul Abu Bakar yang diangkat tangannya oleh Umar, dan itu kemudian mereka menyetujui. Ya. Meskipun ada yang tidak setuju. Ya. Termasuk Sa'ad bin Ubadah tadi yang diangkat secara sepihak oleh Ansor tadi, dia tidak membaiat kepada Abu Bakar. Dan yang tidak membaiat juga adalah Fatimah binti Rasulullah. Kemudian menurut sebuah riwayat juga Ali juga tidak membaiat pada awalnya. Tapi kemudian nanti ketika Fatimah itu meninggal, itu sampai meninggal nggak membaiat Fatimah binti Rasulullah itu. Nah, ketika Fatimah meninggal itu katanya Ali membaiat. Nah, ini menurut saya biasa-biasa saja. Tidak kemudian menjadi sebuah akidah, enggak ada. Ya. Itu kan wajar-wajar aja, namanya orang setuju, tidak setuju. Dan ini bukan masalah akidah, tapi masalah kepemimpinan. Gitu, itu ya. Kemudian yang kedua, ketika Abu Bakar kepada Umar, itu memang Umar ditunjuk langsung kepada Abu Bakar. Ya. Tapi itu juga setelah dimusyawarahkan kepada para tokoh termasuk Ali, Utsman dan sebagainya. Ya, ada. Tidak secara langsung, Abu Bakar juga minta persetujuan mereka. Tapi karena memang waktu itu tokoh yang terkuat setelah Abu Bakar adalah Umar. Ya. Gitu. Ya. Ya tentu kriterianya beda. Di samping kuatnya juga keadilannya juga mungkin garangnya juga sekaligus gitu. Ya. Tapi kalau dikatakan dia itu terpilih karena galaknya, tidak juga. Karena keadilannya. Tapi memang adil itu kelihatannya dengan galak itu agak harus berdempetan kelihatannya. Tapi kalau adil itu orangnya lemah, kelihatannya nggak bisa itu. Yeah. Jadi jangan kemudian cari keadilan tapi orangnya lemah, nggak akan muncul. Gitu. Jadi kalau udahlah, walau Umar itu terpilih kan karena dia kerasnya, bukan. Iya, kekerasan dengan keadilan itu kelihatannya berdampingan gitu. Nah, oke lah, setelah itu memang setelah Umar baru kemudian agak sedikit bermasalah ya, atau di dalam proses sejarah karena di situ ada seimbang. Jadi antara beberapa tokoh, Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Utsman, di situ orang-orang ini ada beberapa orang yang lain itu posisinya agak seimbang. Mungkin kelebihan Ali adalah dia termasuk saudara dekat dan kemudian menantunya Rasulullah kan gitu. Itu tapi dari segi politik, ini kan soal politik ya. Agak sedikit bergeser gitu. Ini bukan hanya berbicara keturunan, tapi berbicara kepemimpinan yang ada bau politiknya. Nah, ini kelihatannya posisi mereka. Nah, ketika itu agak seimbang, itu Umar juga apakah dia kemudian secara tidak adil menunjuk Utsman? Tidak. Kan dia menunjuk tim ahlul hal wal aqd tadi kan. Ya. Termasuk 7 orang kalau nggak salah, 7 orang termasuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti kalau seandainya 7 itu belum sepakat siapa yang dipilih, agar Abdurrahman bin Auf dia yang menunjuk siapa yang ini gitu. Mungkin Umar melihat Abdurrahman adalah punya tingkat keadilan yang tinggi di antara mereka ya itu. Nah, kemudian katakanlah siapa namanya? Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf menunjuknya kepada Utsman bin Affan. Nah, itulah prosesnya. Ya. Kemudian terjadi perjalanan sejarah ya, makin demikian. Tentu di situ makin kehidupan masyarakat dan politik di Madinah waktu itu makin membesar ya, kekuasaan juga makin kemana-mana, termasuk ke Mesir, ke Asia Tengah dan sebagainya. Itu juga problem umat makin besar. Nah, juga biasanya sejarah itu menyoroti tentang katakanlah perseteruan antara Ali dan Utsman kan gitu. Nah, sebetulnya itu terjadi sih, tetapi harus dilihat dari sisi lain. Sisi lain itu adalah sebetulnya Utsman dengan Ali itu tidak masalah, cuma mungkin berbeda pendapat dalam sudut pandang soal bagaimana memimpin. Dan juga yang perlu beri catatan adalah
Utsman bin Affan itu ketika diangkat itu sudah usia 70 tahun. Nah, Jadi seorang sudah cukup tua ya. tua. Nah, dia tentu membutuhkan pendamping yang fresh, Ya. yang punya daya nalar tinggi dan masih sehat. Nah, beliau mengangkat Marwan bin Hakam. Ya, itu orang yang pinter, yang dekat dengan keluarga Utsman bin Affan. Memang dikatakan Marwan bin Hakam itu ayahnya namanya Hakam, itu pernah salah seorang yang tidak disenangi oleh Rasulullah. Jadi memang dari keluarga yang ada cacat lah gitu ya. Nah, kita tidak tahu persis ya. Ali pernah mengatakan, saya tidak akan ikut campur urusan Utsman jika satu orang ini masih ada di situ. Nah, kita tidak tahu alasannya ya, tetapi mungkin ya dari catatan itu bisa dilihat mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Ali bin Abi Thalib terkait dengan keluarga itulah. Mungkin dia terhakam dan mungkin ada hal yang ini. Nah, oke lah itu berjalan dan sebagainya. Nah, lalu tiba di masa nah, Ali. Kemudian muncul jumlah orang yang yang oposisi terhadap kekuasaan Utsman ini makin besar, khususnya di wilayah Mesir. Ya, Amr bin As ya, gubernur di sana. Kemudian itu ada dalam jumlah besar ratusan orang itu mereka demonstrasi ke kekuasaan Madinah dan mengepung rumahnya Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pengepungan ini kemudian nanti akan berakhir kepada pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, yang perlu kita catat adalah Ali bin Abi Thalib itu tidak terlibat di dalam pengepungan ini sama sekali. Beliau malah mengatakan kepada Hasan Hussein putra beliau berdua untuk menjaga pintu gerbang yang masuk ke rumahnya Utsman itu. Kamu jaga, jangan kamu biarkan satu orang pun lolos masuk gitu. Nah, memang tidak ada satu orang pun yang berani melewati dua orang tersebut, tetapi pembunuhnya itu melalui pintu belakang, melalui tembok belakang. Berarti ini masalah timbul sebenarnya dari akar rumput ya? Iya, akar rumput. Para pengikut sebenarnya yang akar rumput dari masyarakat, konflik, dari orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir. Nah, orang Mesir itu dalam konteks waktu itu bukan berarti orang lain, bukan. Kan orang-orang Arab sendiri banyak yang ikut perang di Mesir kemudian tinggal di Mesir. Bisa jadi mereka adalah suku-suku sekitar situ juga gitu. Nah, kemudian ketika terkepung, Utsman terbunuh ya. Dan Ali tidak terlibat, bahkan dia ikut menjaga itu kan. Nah, apa yang terjadi? Kemudian dari pihak katakanlah orang-orang dekatnya Utsman termasuk Muawiyah, ya, terus kemudian Siti Aisyah gitu ya. Sebenarnya dekat siapa termasuk Siti Aisyah itu menuntut agar para pembunuh tersebut ditindak atau diambil hukuman terhadap mereka. Nah, ini memang menjadi dilematis ya Ali bin Abi Thalib ini. Di satu sisi tentu dia akan menegakkan, tetapi di sisi lain orang-orang yang memberontak dan membunuh Utsman ini juga yang mengangkat Ali sebagai khalifah. Ya. Jadi mereka kemudian minta Ali jadi Ali mungkin kita mencoba untuk menyelam lebih dalam waktu itu ya. Mungkin Ali kalau dia tidak mau diangkat sebagai khalifah mungkin akan terjadi kekacauan yang lebih luas. Betul. Gitu. Nah, ini Ali kemudian menerima itu, tetapi dalam posisi dia menerima kemudian muncul tuntutan tadi. Nah, dia dilematis. Di satu sisi dia mau mengambil tindakan adalah orang-orang yang mengangkat dirinya sebagai khalifah. Dia minta waktu Ali. Dia minta waktu kalau nggak salah 1 minggu atau apa, minta waktu lah untuk ini. Nah, tetapi di waktu yang belum selesai, waktu yang akan setelah itu kemudian nanti terjadi perang Jamal. Yaitu antara tentara Ali dengan tentara Siti Aisyah itu, dan kemudian di situ banyak sahabat termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, yang 10 masuk surga ada yang terbunuh di situ. Nah, inilah gini maksudnya yang bisa kita petik dari itu masalah politik itu memang pelik. Jadi orang benar pun itu bisa kejebak pada satu hal yang tidak bisa keluar darinya. Oleh karena itu mungkin bisa dipesan di sini, hati-hati di dalam berpolitik. Hati-hati dalam berpolitik. Ya.
jangan pernah berpikir atau berkeyakinan bahwa kalau saya orang baik, ya akan tidak terjebak di dalam politik. Belum tentu. Pak, jika dianalisa sebenarnya kenapa para sahabat bisa kecolongan dalam hal perpolitikan ini hingga menimbulkan konflik? Padahal kan pegangan mereka jelas ya, ada Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Ya tentu ini kan orang banyak ya, dan bukan para sahabat sendiri. Ya. Banyak, jadi ngontrol orang juga susah. Tentu yang namanya sahabat juga dia tidak berdiri sendiri. Mungkin ketika terjadi katakanlah perang Jamal dalam itu antara sahabat tokoh dan tokoh ya, bahkan istri Nabi sendiri. Di situ ada sekeliling orang juga. Yang mungkin mereka juga yang membisiki, mereka yang mengajak dan sebagainya. Gitu. Nah, ini kembali lagi mereka adalah sahabat yang mulia tetapi manusia juga. Ya. Bukan nabi dan bukan rasul, apalagi malaikat juga bukan. Baik, Pak, kita akan melanjutkan perbincangan Ya. kita, namun kita akan jeda dulu sejenak. Baik. Ikhwan akhwat, kami akan jeda, tetaplah bersama kami.